Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 18 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Hari ini adalah Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 10-17a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1-9. Kedua bacaan liturgi hari ini sesungguhnya berbicara tentang curahan hati Rasul Paulus kepada Timotius dalam bacaan pertama, dan curahan hati Yesus kepada murid-muridnya. Sama, bahwa Yesus dan Rasul Paulus curhat. Tetapi dalam curahan hati mereka ini ada yang berbeda. Apa yang menjadi landasan atau apa yang menjadi isi, alasan curahan hati Paulus kepada Timotius? Dan apa yang menjadi alasan atau mengapa Yesus curhat kepada para muridnya? Berbeda alasannya, berbeda latar belakangnya. Kalau Rasul Paulus curhat kepada Timotius, itu karena dia yang sebelumnya dilingkupi atau ada beberapa teman yang menemani dia. Lalu kemudian secara perlahan meninggalkan dia. Ada yang punya alasan jelas mengapa meninggalkan dia. Ada yang tidak punya alasan. Sekurang-kurangnya menurut bacaan pertama hari ini. Tidak dikatakan alasannya apa. Tapi ada juga yang punya alasan yang jelas. Ada satu orang yang menurut Paulus, dia meninggalkan Paulus karena sangat mencintai dunia. Karena itu dia pergi meninggalkan Paulus. Yang lain pergi meninggalkan Paulus tanpa diberitahu alasannya apa. Tapi ada satu yang pergi meninggalkan Paulus, tapi itu karena disuruh oleh Paulus untuk pergi mewartakan Injil di tempat lain. Dan Paulus curhat kepada Timotius bahwa hanya satu orang yang tinggal bersama dia, yakni Lukas. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus curhat kepada para muridnya. Tidak karena para muridnya meninggalkan dia, tetapi Yesus curhat kepada para muridnya karena Yesus merasa bahwa panenan memang begitu banyak, tetapi pekerja sedikit. Beda sekali bukan alasannya? Beda sekali bukan latar belakang curhatan hati dari Paulus dan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa kita petik sebagai pesan dari kedua bacaan liturgi hari ini pada Pesta Santo Lukas, penulis Injil? Dari bacaan yang pertama, di situ dengan sangat jelas kepada kita diungkapkan siapa itu Lukas yang dipestakan hari ini secara liturgis dalam gereja Katolik. Secara umum, semua kita tahu, Lukas adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter. Karena itu, dia memberi perhatian terhadap orang-orang kecil dan sederhana. Mereka yang sakit, yang menderita.
Sehingga dalam Injilnya yang menjadi karyanya berkat tuntunan Roh Kudus. Dia ngomong, dia bicarakan, dia wartakan tentang Allah yang Maha Rahim, yang hadir dalam diri Yesus, yang memberi perhatian dan cinta yang luar biasa kepada orang-orang kecil, kepada orang yang menderita, kepada orang sakit. Allah memberikan kesembuhan. Bahkan Allah dalam diri Yesus memberi perhatian dan cinta kepada mereka yang berdosa, yang dilemparkan, yang dikucilkan dari masyarakat umum. Orang-orang seperti itu mendapat perhatian. Dan itu sekali lagi digambarkan oleh Lukas sebagai penulis Injil. Bagaimana dia bercerita Allah yang berbelas kasih, yang rahim dalam diri Yesus Kristus yang hadir untuk semua umat manusia, tetapi mereka yang kecil dan sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih, pertama kita belajar tentang Lukas yang setia. Setia sebagai sahabat dari Paulus. Setia sebagai teman ketika Paulus berada dalam situasi dalam tanda petik menderita. Dia bahkan hadir sampai atau pada saat Paulus berada dalam penjara. Bagi kita, apakah kita adalah sahabat yang setia bagi teman-teman kita? Apakah kita adalah sahabat yang setia dan sejati bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Orang sering mengatakan, seringkali atau banyak kali dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mempunyai banyak sahabat pada saat dia memiliki segala-galanya. Tapi ingat, takaran sahabat yang sejati adalah ketika temanmu berada pada saat yang paling sulit. Di sana Anda ada untuk mereka atau tidak? Anda ada untuk dia atau tidak? Di sana orang bisa menakar sejauh mana Anda adalah sahabat yang setia bagi temanmu. Biasa kalau berada bersama dengan teman-teman pada saat yang enak dan menggembirakan, itu biasa, bukan hal yang hebat. Tapi yang hebat kalau sekiranya saat-saat sulit sahabatmu, Anda berada di sana dan tetap setia berada di dekatnya, yang memberikan kekuatan dan peneguhan. Kita bisa saja menjadi seperti Rasul Paulus. Saat-saat di mana kita berada pada situasi yang genting, di mana kita sangat menderita. Di sana kita bisa melihat siapa di antara teman-teman kita yang merupakan sahabat yang sejati dan setia. Kita bisa juga teman dari sahabat kita. Apa kita sahabat yang setia seperti Lukas yang menemani Rasul Paulus pada saat-saat di mana Paulus berada dalam situasi yang tidak enak dalam kehidupannya, dalam karyanya? Atau jangan sampai saat teman-teman kita berada dalam situasi seperti Rasul Paulus, kita malah tanpa tahu alasannya, kita meninggalkan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, pesta Santo Lukas memberi pesan kepada kita untuk menjadi sahabat yang setia untuk teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Mulai dari dalam keluarga sendiri sampai ke lingkup yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari bacaan Injil, kita diajak juga
oleh penulis Injil hari ini, yakni Lukas, yang dipestakan secara liturgis hari ini. Kita diminta untuk melihat realita bahwa banyak panenan, tetapi sedikit pekerjanya. Ada banyak orang Katolik di paroki ini, di dekanat, di keuskupan. Tapi sudahlah, kita ambil lingkup yang paling kecil. Ada banyak orang Katolik dalam lingkungan dan wilayah kita. Tetapi berapa banyak orang yang betul-betul mau berkarya, bekerja untuk lingkungan, untuk wilayah, untuk paroki. Kita berhadapan dengan realita bahwa umat semakin banyak, tetapi sedikit yang mau berkarya untuk Tuhan melalui pelayanan kepada umat. Karena itu Yesus mengajak kita untuk jangan pernah lupa mendoakan. Berdoa supaya ada banyak orang yang mau bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu kita tidak saja berdoa untuk orang-orang yang mau menjadi imam, menjadi suster, menjadi biarawati. Coba kita juga berdoa untuk umat biasa, tetapi yang mau bekerja, yang mau terlibat dalam segala aktivitas kehidupan menggereja. Tuhan memberkati.